Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Zahra Yuningrum dengan NIM 63240295 akan menjelaskan suku bunga pinjaman bunga pinjaman adalah salah satu komponen utama dalam dunia keuangan yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit. Ketika individu atau perusahaan membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, seperti membeli rumah, kendaraan, atau modal usaha, mereka seringkali mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank atau koperasi. Sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut, pemberi pinjaman mengenakan bunga. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis bunga yang dapat dikenakan pada pinjaman, diantaranya bunga flat dan bunga efektif. Masing-masing jenis bunga memiliki karakteristik, cara perhitungan, dan dampak yang berbeda terhadap total biaya pinjaman. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang bunga pinjaman sangat penting bagi peminjam agar dapat membuat keputusan yang tepat dan mengelola keuangan mereka dengan bijak. Jenis bunga pinjaman. Yang pertama suku bunga flat, yang kedua suku bunga efektif. Perbedaan suku bunga flat dan efektif. Jumlah bunga efektif yang dibayarkan akan menurun seiring berkurangnya saldo pinjaman, sedangkan bunga flat memiliki jumlah tetap sepanjang masa pinjaman. Suku bunga flat. Bunga flat adalah jenis bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman awal, sehingga angsuran bulannya tetap sama selama masa perjanjian kredit. Bunga flat biasanya digunakan untuk kredit jangka pendek seperti kredit tanpa ampunan atau KTA. Kelebihan dan kekurangan bunga flat. Yang pertama, kelebihannya mudah dipahami, kedua mengetahui persis jumlah cicilan, yang ketiga tidak terpengaruh oleh kenaikan suku bunga. Kekurangan bunga flat, yang pertama cicilan awal lebih tinggi, yang kedua lebih mahal, yang ketiga jumlah bunga tetap sepanjang masa pinjaman meskipun suku bunga sedang menurun. Ini adalah rumus suku bunga flat dan suku bunga efektif. Penyelesaian 1. Contoh kasus awal, Pak Bahar meminjam dana sebesar 60 juta selama 12 bulan atau 1 tahun. Dengan suku bunga sebesar 10% per tahun, maka cara menghitung pinjaman tersebut itu pokok pinjaman per bulan 60 juta dibagi 12 sama dengan 5 juta, bunga per tahunnya 60 juta dikali 10% sama dengan 6 juta, bunga per bulan 6 juta dibagi 12 sama dengan 500 ribu. Jadi cicilan per bulan yang harus dibayar setiap bulan adalah sebesar 5 juta ditambah 500 ribu sama dengan 5.500.000 rupiah. Saya 2. Tuan Adi membeli sebuah mobil baru dengan harga 500 juta dengan masa cicilan 5 tahun. Pemberi kredit kemudian menetapkan bunga flat sebesar 10%, maka perhitungannya adalah pokok pinjaman per bulan 600 juta dibagi 60 sama dengan 10 juta, bunga per tahunnya 600 juta dikali 10% sama dengan 60 juta, bunga per bulan 10 juta dibagi 12 sama dengan 8.333 rupiah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurinda Sari dengan NIM 632475. Saya ingin mempresentasikan mengenai suku bunga pinjaman, yaitu bunga efektif. Suku bunga efektif. Bunga efektif adalah suku bunga yang dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman dan bunga yang telah dibayar sebelumnya. Seiring dengan pembayaran utang, jumlah pokok pinjaman akan berkurang, sehingga bunga yang harus dibayarkan juga akan semakin kecil. Bunga efektif berbeda dengan bunga flat, yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman awal dan tetap sama selama masa pinjaman. Kelebihan dan kekurangan suku bunga efektif. Kelebihan bunga efektif: 1. Angka bunganya akurat. 2. Pembayaran angsuran semakin lama semakin ringan. 3. Cocok sebagai angsuran jangka panjang. Kekurangan suku bunga efektif: 1. Pembayaran bunga cukup besar di awal. 2. Perhitungannya lebih rumit. 3. Angka bunga tidak bulat. Contoh soal suku bunga efektif. Penyelesaian 1. Suku bunga efektif. Pak Putu baru saja membeli rumah dengan pokok pinjaman sebesar 360 juta dengan angsuran 5 tahun dan bunga efektif 10%. Dengan demikian, jumlah angsuran bulanan yang perlu dibayar Pak Putu adalah sebagai berikut.
Angsuran pokok sama dengan 360 juta dibagi 60 bulan sama dengan 6 juta per bulan. Bunga bulan ke-1, 360 juta dikurang 1 dikali 6 juta dikali 10% dibagi 12. 360 juta dikurang 0 dikali 10% dibagi 12 sama dengan 360 juta dikali 10% dibagi 12 sama dengan 3 juta. 12 itu 1 tahun. Total angsuran ke-1 sama dengan 6 juta ditambah 3 juta sama dengan 9 juta. Bulan kedua, 360 juta dikurang 2-nya itu untuk angsuran bulan kedua dan 1 dikali 6 juta dikali 10% dibagi 12. 360 juta dikurang 6 juta dikali 10% dibagi 12 sama dengan 354 juta dikali 10% dibagi 12 sama dengan 2.950. Oh iya, 10% itu dari bunga efektif 10% dan 12 itu dari 1 tahun sama dengan 12 bulan. Total angsuran kedua sama dengan 6 juta ditambah 2.950 sama dengan 8.950. Bulan ketiga, 360 juta dikurang 3 dikurang 1 dikali 6 juta dikali 10% dibagi 12. 360 juta dikurang 12 juta dikali 10% dibagi 12 sama dengan 348 juta dikali 10% dibagi 12 sama dengan 2.900. Total angsuran ke-10 sama dengan 6 juta ditambah 2.550 sama dengan 8.550. Oke, karena di sini penyelesaiannya dengan angsuran 5 tahun, maka kita langsung skip ke bunga bulan ke-60. 360 dikurang 60 kurang 1 dikali 6 juta dikali 10% bagi 12. 360 juta dikurang 354 juta dikali 10% dibagi 12 sama dengan 6 juta dikali 10% dibagi 12 sama dengan 50.000. Total angsuran ke-60 sama dengan 6 juta ditambah 50 sama dengan 6 juta 50. Oke, penyelesaian kedua. Minpro mengajukan pinjaman sebesar 300 juta dari pinjaman tersebut. Minpro terkena biaya bunga efektif sebesar 10% per tahunnya dengan kesepakatan pengembalian selama 2 tahun atau 24 bulan. Angsuran pokoknya sama dengan 300 juta per 24 bulan sama dengan 12.500 per bulan. Angsuran bulan ke-1, 300 juta dikurang satunya itu angsuran bulan ke-1 dikurang 1 dikali 12.500 itu dari angsuran pokok 300 juta dibagi 24 bulan sama dengan 12.500 dikali 10%. 10%-nya itu bunga efektif sebesar 10% per tahunnya dikali 24 bulan karena mempunyai kesepakatan pengembalian selama 2 tahun atau 24 bulan. Jadi 10% dibagi 24 sama dengan 300 juta dikurang 0 dikali 10% dibagi 24 sama dengan 300 juta dikali 10% dibagi 24 sama dengan 2.500. Total angsuran ke-1 sama dengan 12.500 ditambah 2.500 sama dengan 15 juta. Angsuran bulan kedua 300 juta dikurang 2 itu angsuran bulan kedua dikurang 1 dikali 12.500 dari 300 juta per 2 dibagi 24 sama dengan 20.500 dikali 10% dibagi 24 sama dengan 300 juta dikurang 12.500 dikali 10% dibagi 24 sama dengan 287.500 dikali 10% dibagi 24 sama dengan 1.980. Total angsuran kedua sama dengan 12.500 ditambah 1.980 sama dengan 14.480. Angsuran bulan ke-24. Karena di sini pengembalian selama 2 tahun atau 24 bulan, maka kita langsung angkat saja ke angsuran
bulan 24. 300 juta dikurang 24 dikurang 1 dikali 12.500 dikali 10% dibagi 24. 300 juta dikurang 287.500 dikali 10% dibagi 24 sama dengan 12.500 dikali 10% dibagi 24 sama dengan 52.000. Total angsuran ke-24 sama dengan 12.500 ditambah 52.000 sama dengan 12.552.000.